Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang soteriologi dari mata kuliah Teologi Sistematika 3. Dalam video ini saya akan menyampaikan ringkasan materinya. Dan yang pertama, saya akan membahas definisi dari soteriologi. Kata soteriologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu soter yang artinya juru selamat, dan soteria artinya keselamatan, dan logos artinya studi atau doktrin. Jadi secara sederhananya, soteriologi adalah cabang teologi sistematika 3 yang mempelajari karya keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus dan penerapannya dalam kehidupan orang percaya. Ada 4 dimensi soteriologi, yaitu yang pertama, kebutuhan. Soteriologi menjadi kebutuhan karena manusia yang berdosa terpisah dari Allah. Ini dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23. Kedua dasar ini menjadi dasar soteriologi dalam anugerah Allah yang tidak dapat dipisahkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Ketiga adalah jalan Yesus Kristus adalah satunya jalan keselamatan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan kepada hasil akhir yaitu hidup kekal dan pemulihan seluruh ciptaan. Dan soteriologi ini adalah inti dari Injil, pembebasan total dari dosa melalui iman kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa kita butuh keselamatan? Yang pertama, karena semua manusia berdosa. Dalam Roma pasal 3:23 dan Yesaya pasal 9 ayat 2. Dosa bukan hanya perbuatan salah, tetapi kondisi manusia yang telah rusak dan telah jatuh dalam dosa yang bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 3. Dosa bersifat universal dan total yang menjangkau seluruh aspek keberadaan manusia. Yang kedua adalah karena upah dosa adalah kematian. Dalam Roma pasal 6 ayat 23. Kematian rohani adalah artinya terpisah dari Allah. Kematian jasmani, kematian yang kekal. Kematian dalam Alkitab bukan hanya berhentinya hidup secara fisik, tapi keterpisahan dari sumber kehidupan, yaitu Allah. Yang ketiga adalah karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ini dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Adalah perbuatan baik tidak mampu menghapus dosa. Keselamatan tidak dapat dicapai melalui moralitas, ritual agama atau usaha manusia, tapi dosa menciptakan ketidakmampuan rohani. Pertanyaannya adalah, apa dasar keselamatan? Yaitu yang pertama, kasih karunia Allah. Dasar utama keselamatan adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah berarti anugerah Allah yang diberikan kepada manusia tanpa didasarkan pada usaha atau kelayakan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa adalah pemberian Allah semata-mata karena kasih karunia-Nya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan baik manusia, melainkan anugerah Allah yang terima melalui iman kepada Kristus. Yang kedua adalah pengorbanan Yesus Kristus, dan ini menjadi dasar keselamatan yang terletak pada karya penebusan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Pengorbanan Kristus merupakan tindakan Allah untuk menebus dosa manusia yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yang ketiga adalah keadilan dan kasih Allah. Keselamatan juga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih Allah. Allah adalah Allah yang adil, sehingga dosa tidak dapat diabaikan. Namun Allah juga penuh kasih, sehingga Ia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Allah adil. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah yang kudus dan yang harus dihukum. Yang kedua, Allah kasih. Allah menyediakan jalan keluar melalui Kristus agar manusia tidak binasa. Ketiga, pendamai. Keadilan dipuaskan dan kasih dinyatakan. Jadi kesimpulannya adalah dasar keselamatan adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui iman kepada Kristus. Dalam karya keselamatan tersebut, Allah menyatakan sekaligus keadilan dan kasih-Nya kepada manusia. Lalu bagaimana kasih karunia Allah dan pengorbanan Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan
Dan mengapa manusia tidak dapat memperoleh keselamatan hanya melalui usahanya sendiri? Ya, jawabannya adalah karena kasih karunia Allah dan pengorbanan Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan. Artinya bahwa manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 menegaskan bahwa keselamatan diperoleh oleh kasih karunia melalui iman. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus menanggung dosa manusia dan membuka jalan perdamaian dengan Allah. Ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, 1 Petrus pasal 2:24. Karena itu keselamatan tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia, melainkan hanya melalui kasih karunia Allah dan karya penebusan Kristus. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana keselamatan dikerjakan? Nah, keselamatan dalam iman Kristen dapat dipahami sebagai karya Allah yang utuh dari rencana kekalnya sampai penyempurnaan akhir. Alkitab menunjukkan beberapa tahap penting dalam pekerjaan keselamatan. Yang pertama adalah pemilihan atau predestinasi. Allah memilih umatnya dalam rencana kekal sebelum dunia dijadikan. Ini dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Dan yang kedua adalah penebusan Kristus. Artinya menebus manusia melalui darahnya, membayar harga dosa dan membebaskan manusia dari hukum serta dari kuasa dosa. Ini Efesus pasal 1 ayat 7. Keselamatan menjadi mungkin karena karya Kristus, khususnya kematian dan kebangkitannya. Dan yang ketiga adalah panggilan dan pertobatan. Allah memanggil manusia melalui pemberitaan Injil, lalu manusia dipanggil untuk merespon dengan iman dan pertobatan. Ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Dan yang keempat adalah pembenaran atau justification. Artinya bahwa pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan orang berdosa di hadapannya karena iman kepada Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 1. Manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Kristus. Dan yang kelima adalah kelahiran baru atau regeneration. Artinya bahwa kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang memberi hidup rohani kepada orang yang mati di dalam dosa. Ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Tanda kelahiran baru adalah manusia tidak dapat melihat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang keenam adalah pengudusan atau sanctification. Artinya pengudusan adalah proses seumur hidup di mana orang percaya makin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Dalam 1 Yohanes 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Yang ketujuh adalah pemuliaan atau glorification. Pemuliaan adalah tahap akhir keselamatan ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan dibebaskan dari segala akibat dosa. Ini dalam Roma pasal 8 ayat 30. Nah, siapa yang diselamatkan? Nah, dalam Alkitab ditegaskan bahwa yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan berkaitan dengan penerimaan pribadi dengan Kristus. Ini dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 menegaskan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Ayat ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus adalah jalan keselamatan. Nah, dalam sejarah teologi ada perbedaan penekanan mengenai siapa yang diselamatkan. Penekanan mengenai siapa yang diselamatkan. Yang pertama adalah pandangan Calvinis. Menurut pandangan Calvinis, yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih Allah sejak semula. Nah, penekanan utamanya ada pada kedaulatan Allah. Orang percaya dipahami sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan Arminian, di mana menurut Arminian keselamatan memang berasal dari kasih karunia Allah, tetapi efektif bagi mereka yang merespon anugerah dengan iman. Artinya bahwa tanpa diskriminasi. Ini dalam Roma pasal 1 ayat 13 menyatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa
Keselamatan ditawarkan kepada semua orang tanpa memandang suku, bangsa, status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang. Artinya, tidak ada kelompok atau orang-orang tertentu yang secara otomatis lebih layak menerima keselamatan. Semua manusia adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk datang kepada Kristus. Adapun beberapa pandangan para teolog. Yang pertama adalah Karl Barth yang menekankan bahwa di dalam Kristus Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia secara luas. Dan yang kedua adalah John Wesley. Ini sangat menegaskan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang karena kasih Allah menjangkau semua orang. Dan orang yang ketiga adalah F.F. Bruce yang melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sebagai penegasan bahwa keselamatan terbuka bagi siapa saja yang datang kepada Tuhan dengan iman. Jadi pertanyaan, siapa yang diselamatkan? Nah, menurut Alkitab, yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi dalam perspektif teologi Calvinis menetapkan bahwa mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sedangkan Arminian berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang merespon anugerah Allah dengan iman. Namun, kedua pandangan ini sama-sama sepakat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang, tetapi efektif saja bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Lalu, dapatkan keselamatan itu hilang? Nah, jawabannya dengan pertama, tidak dapat hilang. Pandangan ini mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh diselamatkan akan dipelihara oleh Allah sampai akhir. Keselamatan tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kesetiaan dan kuasa Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Dan yang kedua adalah dapat ditinggalkan atau kondisional. Pandangan ini mengajarkan bahwa seseorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekun di dalam iman. Jika ia dengan sadar terus-menerus dan sengaja meninggalkan Kristus, maka ia berada dalam bahaya kehilangan bagian dalam keselamatan. Ini dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6 memberikan peringatan keras terhadap mereka yang pernah mengecap karunia surgawi lalu murtad. Dan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20-21 menggambarkan keadaan orang yang setelah mengenal jalan kebenaran kemudian berbalik lagi. Nah, ayat-ayat ini dipahami sebagai peringatan nyata bahwa kemurtadan bukan hal yang sepele. Karena itu keselamatan tidak boleh dipahami secara sembrono, seolah-olah seseorang dapat hidup sembarangan tanpa akibat rohani. Yang ketiga adalah ada titik perbedaan utamanya, yaitu pada jaminan keselamatan dan peringatan terhadap kemurtadan. Pandangan ini bahwa tidak dapat hilang karena menekankan bahwa orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan bertahan. Nah, sehingga seseorang akhirnya murtad. Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal ia belum sungguh-sungguh mengalami keselamatan sejati. Sedangkan pandangan bahwa dapat ditinggalkan ini artinya menekankan bahwa peringatan-peringatan di mana Alkitab ditunjukkan kepada orang percaya secara nyata, sehingga kemungkinan jatuh dari iman harus dipandang dengan serius. Jadi, kesimpulannya bahwa pandangan keselamatan dapat hilang menegaskan bahwa keselamatan sejati ini tidak dapat hilang karena dijamin oleh kuasa Allah. Sebaliknya juga, keselamatan dapat ditinggalkan. Artinya ini menegaskan bahwa orang percaya harus tetap bertekun sebab ada kemungkinan jatuh ke dalam kemurtadan.
Meskipun berbeda dalam penekanan, tetapi pada intinya kedua pandangan ini sama-sama mengajarkan bahwa keselamatan adalah karya anugerah Allah dan bahwa iman sejati harus terlihat dalam kehidupan yang bertekun. Karena itu, pendekatan pengajaran yang sehat ialah menegaskan bahwa keselamatan sejati menghasilkan ketekunan dalam iman dan kesetiaan kepada Kristus sampai akhir. Nah, apa sih tujuan akhir dari keselamatan ini? Dan yang pertama adalah mengantar orang percaya pada persekutuan kekal dengan Allah. Ini di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3-4. Ini digambarkan bahwa Allah akan bersama umatnya dan tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan atau penderitaan. Ini menunjukkan bahwa puncak keselamatan adalah persekutuan sempurna antara Allah dengan umatnya. Dan yang kedua adalah membawa orang percaya pada kemuliaan akhir. Artinya bahwa keselamatan mencapai kesempurnaannya dalam glorifikasi, yaitu saat orang percaya dimuliakan bersama Kristus. Ini dalam Roma pasal 8 ayat 30 menyatakan bahwa mereka yang dibenarkan Allah juga dimuliakannya. Untuk yang ketiga adalah untuk kemuliaan Allah. Tujuan tertinggi dari keselamatan adalah kemuliaan Allah. Dalam Efesus pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa orang percaya ditentukan supaya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian, keselamatan bukan terutama berpusat pada manusia, tetapi penyataan kasih, anugerah, kuasa dan kemuliaan Allah. Jadi, keselamatan bertujuan agar hidup orang percaya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah sekarang dan selamanya. Baik, demikian saja dari video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.